Hai, saya Fajril Alkomsa. Hari ini untuk Indonesia Kaya. Hai, selamat datang kembali di Indonesia Kaya, Daerah Istimewa Yogyakarta, episode 3. Sekarang saya berada di tempat yang spesial karena hanya berjarak sekitar 4 km dari gardu pandang terakhir Gunung Merapi. Yeay, udara khas perbukitan yang sejuk dan suasana yang hening menjadi teman kita dalam perjalanan kita menikmati kekayaan Indonesia hari ini. Bentang lokasi yang cukup luas membuat kita bisa mengatur jarak dengan pengunjung lain. Jadi kita tetap bisa berwisata dengan menerapkan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Saya sedang berada di Bukit Wisata Klangon, tepatnya berada di Desa Kalitengah Lor, Kecamatan Gelagaharja, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Walau lokasi wisata ini tergolong free alias gratis, tapi fasilitasnya cukup lengkap. Ada beberapa spot untuk bersantai, untuk menikmati suasana bersama keluarga dan kerabat. Juga ada spot-spot foto yang keren. Juga ada fasilitas-fasilitas seperti toilet umum, musola, dan tempat sampah. Selain itu, lokasi parkir yang cukup luas akan memudahkan kita bila datang bersama rombongan. Ada juga pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di sekitar lokasi parkiran. Yang nggak sempat bawa perbekalan bisa nih jajan dari usaha-usaha warga sekitar. Saat pertama kali sampai, kita langsung dimanjakan dengan pemandangan Gunung Merapi yang ada di belakang sana. Tapi sayang sekali hari ini kita masih bertemankan kabut-kabut putih yang membuat suasana menjadi dingin. Tapi nggak apa ya, berarti kembali Merapi mengajak kita untuk kembali lain kali di sini sampai langitnya biru. Ini saatnya saya persilahkan sahabat-sahabat Gerindra TV untuk menikmati hijaunya pemandangan di sini dari balik layar dulu ya. Sebelum nanti bisa benar-benar datang ke Bukit Wisata Klangon, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Dan tidak jauh dari posisi berdiri saya sekarang, tepatnya dari belakang itu, kita bisa camping dengan mengurus izin kepada pengelola. Dan yang pengen sepedaan sambil menikmati pemandangan dan indahnya segarnya udara di sini, juga bisa ada treknya sambil sampai di atas bisa ngopi atau ngeteh. Lokasi ini diresmikan pada 9 Desember pada tahun 2012 oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia saat itu. Untuk sahabat-sahabat yang punya rencana camping di sini, biayanya cukup murah, hanya Rp15.000 saja, dengan aturan wajib mengenakan masker, membawa hand sanitizer, mengatur jarak tenda dengan anggota lain, serta hanya dibuka di waktu-waktu tertentu, jadi bisa konfirmasi langsung nih ke pengelolanya. Per malamnya untuk camping dibatasi hanya untuk 100 orang. Juga setiap tenda tidak boleh melebihi daya tampungnya. Jadi yang mau berwisata atau datang untuk ngecek kondisi dan ketentuan untuk camping di sini, silahkan datang aja. Lokasi ini buka 24 jam setiap hari. Selain keindahan gagahnya Merapi, kita juga disuguhkan dengan keindahan bukit-bukit kecil di sekitarnya.
Alhamdulillah di sebelah sana kabutnya udah mulai clear, mudah-mudahan. Kita tunggu sebentar. Nanti agak siang sedikit puncak Merapi kita bisa lihat dari sudut pandang kita di sini. Ternyata sampai siang kabutnya tak kunjung hilang dan perut pun sudah mulai keroncongan. Jadi kita putuskan untuk turun ke wilayah yang gak jauh dari sekitar sini untuk menikmati kuliner khas Sleman. Kita ke salah satu usaha kuliner legendaris yang sudah buka dari tahun 1950. Ikutin saya. Ini yang saya bilang tadi, warung hijau Bupat Mall cabang Pasar Tempel sejak 1950. Kita mau menikmati brongkos. Ini dia brongkos, salah satu menu favoritnya pejuang politik Partai Gerindra yang juga pejuang pelestarian kuliner Nusantara, almarhum Bapak Bondan Winarno. Fotonya tadi ada di situ. Kita icipin. Saya pesan yang komplit. Yang isiannya itu ada daging, recek, tahu sama telur. Udah lihat dong tadi. Kita langsung icip aja. Boleh, boleh. Bikin dulu. Yang pertama kita icipin kuahnya dulu. Cobain, bismillah. Satu lagi. Perpaduan gurih, manis, dan rasa khas daging itu matching banget sama rasa kacang merahnya. Mas, ini kacang merah kan? Hah? Kacang tolo. Kacang tolo apa kacang tolo? Kacang tolo. Tolo. Kacang. Oke. Kacang tolo. Kita coba sekali lagi. Mau pakai nasi. Daging, kacang tolo, sama kita ambil sebagian kreceknya. Ini pas banget karena kita habis agak adem-ademan tadi di atas. Bismillah. Dagingnya lembut banget. Satu kali gigit aja udah langsung bercerai-berai dia di mulut. Sorry kalau sedikit berisik karena tempatnya langsung di pinggir jalan. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas. Wah, asik ya. Dan yang menarik di sini adalah perpaduan proteinnya, ada telur, tahu, dan daging itu rasanya kan dicampur gitu dari dalam satu hidangan, tapi rasa khas dari masing-masing proteinnya nggak hilang. Sekarang biar ada sensasi pedasnya kita kasih sedikit rawit. Oh, pakai seger. Jadi mungkin yang doyan
pedas bisa minta tambahin rawitnya gini. Bagi masyarakat Jawa, masakan ini biasa disebut jangan brongkos, atau dalam sejarah juga disebutkan asalnya katanya brown horse yang berarti daging coklat. Namun karena penyebutannya susah, disebutlah menjadi brongkos. Pada zaman dahulu, masakan ini tergolong masakan ningrat karena menggunakan daging yang hanya khusus dan mampu dibeli oleh orang-orang keturunan atas. Walaupun cukup jarang ditemukan di wilayah Yogyakarta, makanan ini infonya adalah salah satu menu favoritnya Sultan Hamengkubuwono ke-10. Walau belum ada sejarah yang pasti menceritakan kapan hadirnya di Yogyakarta, kuliner ini khas sekali untuk menu sarapan orang-orang Jogja. Sekali lagi saya surprise dengan cara tradisional pengolahan daging dari menu-menu kuliner di Jogja. Rasanya beda-beda, punya ciri khas masing-masing, dan ini antara creamy-nya kacang, ada perpaduan bumbu, ada mungkin ada kecap juga dengan daging dan telur. Gila sih, mantep. Sleman memang mantap. Dan salah satu yang menjadi favorit dari sini adalah bagian lemaknya itu manis banget. Yang penasaran langsung cobain aja kesini ya. Datang langsung ke Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Oh ya, sebelum makanannya habis dan sebelum lupa, mau ingetin lokasinya ini, Warung Ijo Bupatmu ada di Jalan Magelang, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Yang mau datang sini langsung Google aja, ada tuh Warung Ijo Bupatmu. Oke, selesai kita makan siang dan kita akan lanjut ke destinasi selanjutnya yang ada di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Masih dalam perjalanan kita menikmati kekayaan Indonesia di episode 3, Sopan Terakhir. Sini aja. Ini dia titik kita selanjutnya, Museum Ulen Sentalu. Lokasinya ada di Jalan Boyong, kilometer 25 Kaliurang, Hargobinamun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Di sini kita akan menikmati perjalanan sejarah peradaban Jawa, khususnya Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Tapi sebelum dan sudahnya boleh. Oh iya. Oke, itu ada beda lagi nggak? Nggak ada. Kasih makan. Walaupun cuaca sedang sedikit tidak bersahabat, sedikit hujan, tapi nggak apa, makin adem makin seru di sini. Dan beli tiket, kita masuk. Di dalam, karena sedang menerapkan protokol kesehatan, kita nanti tidak akan ditemani oleh guide, dan kita akan dibekali oleh audio guide yang akan dikalungkan leher dengan alat bantu dengar headphone. Yuk kita masuk. Tipenya, temanya pakai MV player atau audio guide itu seperti yang digambar. Cara pakainya nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nina ketika sudah di dalam, biar jelas sekalian. Dan nanti selama di dalam, mohon maaf tidak boleh ambil foto, video, dan rekaman suara. Jadi area fotonya bisa di sini sebelum turnya dimulai, atau setelah turnya selesai ada area luas di belakang, semoga nggak hujan ya, jadi bisa foto di belakang. Dan juga pastikan maskernya selalu dipakai karena ruangan ini sempit. Kalau ada pertanyaan, jangan khawatir, ada petugas yang berjaga, kalau nggak dari CCTV. Karena CCTV-nya di atas langsung nanti petugas bukan akan dibuka. Jadi gitu, ada pertanyaan di sini? Ya kan?
Mulai dari pembelian tiket sampai kepada pengarahan petugas-petugas saat kita akan menjalani tur di dalam museum, kita selalu diingatkan untuk tidak merekam audio, video, ataupun mengambil gambar. Banyak nih pertanyaan online beredar, sampai ada konten di TikTok, di Instagram, dan macam-macam. Kenapa di dalamnya tidak boleh mengambil gambar, padahal lokasinya itu keren banget dengan koleksi-koleksi yang sangat terawat dan otentik sekali. Cerita yang beredar nih macam-macam. Sebagai orang-orang yang percaya, tentu kita punya keyakinan bahwa kita tidak sendiri di dunia ini. Kita berdampingan juga dengan makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dan lebih tepatnya, saat kita tanyakan kepada pengelola, aturan ini dibuat untuk melindungi dan demi keamanan koleksi yang ada di area dalam museum selama tur. Termasuk untuk melindungi hak cipta karya dan intelektual dalam riset koleksi-koleksi yang ada di dalam. Dan setelah keluar dari gerbang ini, setelah mengembalikan alat audio guide, kita bisa mengambil dokumentasi. Kamera boleh difungsikan di sini. Kita bisa jalan-jalan melihat keindahannya di sini. Tidak hanya arsitektur dan sejarah dari koleksi-koleksi di dalam, alamnya juga menakjubkan. Yuk. Dari sekian banyak koleksi yang dipertontonkan atau diperlihatkan di dalam, salah satu yang paling menarik buat saya adalah potret lukisan dari Gusti Kanjeng Ratu Timur yang memperlihatkan akulturasi antara budaya Jawa dan budaya Eropa. Pada potret yang saya lihat di dalam, Gusti Kanjeng Ratu Timur mengenakan busana Jawa yang sangat anggun, lengkap dengan perhiasan dan aksesorisnya. Yang menarik pada potret itu, beliau mengenakan alas kaki atau selop dengan pengaruh fashion khas Eropa. Ini bisa jadi pengingat kita nih sebagai generasi muda Indonesia, menerima dan meyakini perkembangan dunia sebagai salah satu hal yang harus kita pelajari, namun tetap dengan jati diri bangsa kita yang lebih dominan. Menikmati koleksi-koleksi yang ada di dalam, kita akan diarahkan berdasarkan ruangan-ruangan dengan penghubung labirin-labirin yang sangat indah, arsitektur khas Jawa kuno dengan perpaduan dengan alamnya yang menakjubkan. Selain itu, yang juga menarik perhatian saya adalah ruang khusus untuk batik Forsten London, Yogyakarta, dan Surakarta. Di sana, sahabat-sahabat bisa melihat perbedaannya. Ada juga satu ruangan khusus yang menceritakan perjalanan dan kisah dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardani, atau yang kita kenal sebagai Gusti Nurul. Seorang putri yang menjadi dambaan pangeran-pangeran Jawa dan tokoh-tokoh nasional kala itu karena karismanya. Ruangan ini juga diresmikan oleh Gusti Nurul sendiri pada saat usia beliau 81 tahun, tepatnya pada 17 Desember 2002. Oke, kita sampai di destinasi kita selanjutnya. Habis turun dari Museum Ulen Sentalu tadi di daerah Kalurang di bagian atas, kita sedikit lapar karena habis adem-ademan di situ. Kita makan di sini di Kopi Klotok. Lokasinya ada di Jalan Kalurang, Gang Bima, Kabupaten Sleman. Seperti biasa, sebelum masuk kita cuci tangan dulu. Dari sini aja kita udah mencium aroma pisang gorengnya yang terkenal itu. Kita cobain di dalam ya. Setelah
cuci tangan dan dicek suhu tubuhnya. Di sini juga yang menarik, prajurit jaga jarak kopi protokol. Ini orang-orangnya yang akan mengatur jarak kita saat antri makanan di dalam. Di sini kita antri dengan jarak yang sangat diatur. Di bawah ada tandanya dan nanti ada petugasnya seperti yang saya bilang tadi. Dan setelah antri di situ, kita bisa ngambil makanan dengan cara membungkus tangan kita dengan plastik biar makanannya aman karena kita kontak langsung dengan makanannya. Yuk. Pertama pasti kita ambil nasinya dulu. Dan yang saya incer tuh di telur dadarnya yang katanya oke banget. Ada beberapa jenis lodeh, tapi yang saya incer nih ini nih, lodeh lombok hijau. Ini yang terakhir, pas banget, tinggal satu, telur dadarnya bonusan. Jangan lupa sambal. Kita duduk di sebelah situ. Tapi sebelumnya kita mau pesen pisangnya dulu. Mas, saya pesen berapa porsi? Dua. Nanti diantar ya. Mas, kalau saya pesen satu di meja sini. Ini? Iya, meja ini. Thank you, Mas. Dan berhubung my cameraman sedang mengantri makan, kita pesan minum dulu yuk. Kita arah ini. Dari pintu di sebelah kasir, kita ke arah kanan. Ke arah kiri. Nah, kita pesan minumnya di sini. Masker dulu. Langsung kita cobain aja. Es manis aja kita pesen. Sambil nunggu pisang gorengnya kita makan. Kita ambil sendiri tadi. Tadi saya ngambil lodehnya. Lodeh apa tadi Mas? Lombok hijau. Jadi sama sambal yang banyak dan telur dadarnya yang dari jauh udah menggugah selera. Kita cobain dulu. Ini tuh tipe dadar yang bikin kangen rumah. Sambil kita pikirin, ini waktunya nasi dengan lodeh. Bismillah. Kita rasa gurih khas Jawa, panganan yang manis, gurih dan bumbu dipadukan dengan sambal yang pedas manis juga.
yang suapan kali ini kita tabungkan semuanya dengan si telur dadarnya yang dari tadi kita puji terus. Karena ini tipe telur dadar rumahan banget. Rasa pulang kampung ke rumah nenek. Terima kasih. Suasananya makin lengkap dengan cita rasa teh khas Jawa, dan as you can see, saya makannya langsung di dapur. Aroma pisang goreng yang tadi saya pesan sudah terhirup dari tadi. Sampai nggak ke situ aromanya? Ini soban komplit dengan sayur, sambal, dan telurnya. Kita lanjutin makannya dulu sambil kita nanti kasih tahu lagi kalau pisang goreng pesanan kita udah datang. Suapan terakhir kita. Salah satu tempat kuliner yang paling mantap di Sleman, karena Sleman mantap. This, yang kita bilang dari tadi, pisang goreng yang legendar di sini, itu ada tulisan nyuwun sewu khusus dahar atau makan di tempat, tak boleh bungkus, karena persediaannya terbatas. Cobain ya. Masih hangat. Ini saya pesannya dua porsi, karena satu porsi isinya dua. Akan di-share sama teman-teman di meja. Masih panas banget. Ini kayaknya sih dari bentukannya udah caramelize gitu, gula alami pisangnya sama tepungnya kayak enak banget. Aromanya langsung. Kita cobain. Bismillah. Bener kan? Pisangnya kematangannya pas. Kalau dalam tepungnya kayak ada campuran kayak manis atau apa gitu, jadi wanginya enak banget. Sama nggak terlalu manis. Bentukan dalamnya, wow. Yang jadi kepengen penggemar pisang goreng dimanapun berada, silahkan langsung datang ke sini ke Jalan Telurang Gang 5, Kopi Klotok, salah satu spot favorit kulinernya orang Sleman. Ini pisang kedua saya. Habis ini kita akan bayar. Nanti saya akan liatin kita antrinya biar di mana dan berapa total kita makan hari ini di Kopi Klotok. Yuk.
kita sore ini totalnya 37.400. Oke, makan sorenya sudah, perut sudah kenyang, dan tempat ini, Kopi Klotok Jalan Kaliurang, Gang Bima, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi titik terakhir kita di episode ketiga. Sejauh ini terima kasih sahabat yang sudah mengikuti perjalanan kita dari episode 1, episode 2, dan saat ini akhir dari episode 3. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Indonesia Raya.